Oke adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan soal-soal asli UTBK Kimia tahun 2022 ya. Nah, pada pertemuan yang pertama ini saya akan bahas beberapa soal saja ya. Nah, nanti untuk soalnya kalian bisa unduh di link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah, di soal tersebut nanti kalian bisa lihat kunci jawabannya, namun untuk pembahasannya belum saya buat ya. Nanti jika ada kesempatan secara bertahap saya akan coba untuk membahas ya semua soal-soal yang ada di file PDF yang bisa kalian unduh di link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, itu silakan kalian unduh dan kalian coba kerjain dulu ya. Nanti saya akan coba upload lagi pembahasan-pembahasannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya ya. Nah, ini oke adik-adik, kita akan langsung saja membahas soal kimia UTBK 2022 yang pertama ya. Nah, di sini katanya diberikan senyawa fluor, senyawa yang mengandung fluor berikut. Pertama ada CF4, XeF4 dan yang ketiga adalah IF5. Yang ditanyakan pada soal pertama ini adalah senyawa yang bersifat polar. Nah, konsep yang harus kalian ingat adalah syarat pertama senyawa itu bersifat polar adalah harus terdapat perbedaan keelektronegatifan antar atom yang berikatan dalam senyawa tersebut ya. Kalau kita lihat di sini pada nomor 1, 2, dan 3 itu semuanya terdapat perbedaan keelektronegatifan ya. Secara sederhananya, unsur-unsur yang tidak mempunyai perbedaan keelektronegatifan itu adalah unsur yang atom-atom yang berikatannya sama. Contohnya misalnya O2, H2, F2. Nah, ini molekul-molekul ini dia tidak mempunyai perbedaan keelektronegatifan ya, karena atom-atom yang berikatan pada molekul ini adalah sejenis atau sama ya. Nah, kalau di soal itu kalau kalian lihat pada CF4, XeF4, IF5, atom-atom yang berikatan itu semuanya berbeda ya. Sehingga kita sudah bisa menyimpulkan bahwa pada senyawa CF4, XeF4, dan IF5 ini semuanya terdapat perbedaan keelektronegatifan. Nah, ada satu faktor lagi yang menentukan suatu unsur itu bersifat polar atau non-polar ya. Nah, kalau unsur itu bersifat polar, maka dia akan mempunyai bentuk molekul yang tidak simetris. Sebaliknya, kalau molekul tersebut atau senyawa tersebut mempunyai bentuk molekul yang simetris, maka nanti senyawa tersebut akan bersifat non-polar. Nah, maka kita perlu cek bentuk molekul dari masing-masing senyawa 1, 2, dan 3 ini ya. Nah, pertama kita akan cek bentuk molekul dari senyawa atau molekul CF4 ini ya. Nah, di sini saya tidak akan menggambar, saya akan menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan rumus saja ya untuk memprediksi bentuk molekul dari ketiga senyawa ini. Untuk mencari bentuk molekulnya kita harus mencari pasangan elektron ikatan atau disingkat dengan X ya. Rumusnya adalah jumlah seluruh elektron valensi atom yang terdapat dalam senyawa tersebut ya, kita bagi 8. Sedangkan untuk mencari pasangan bebasnya adalah sisa hasil bagi ketika kita mencari pasangan ikatan atau X dibagi 2 ya. Nah, ketika nanti ada sisanya kita perlu cari E-nya. Kalau tidak ada sisanya nanti berarti senyawa tersebut tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, kita cari dulu yang CF4 ya. Kita akan cari X-nya. Nah, kalau kalian lihat di CF4 itu atom C-nya ada 1 buah atau 1 atom ya. Kemudian kalau kita lihat di sini elektron valensi C itu kita tambahin saja elektron nukleus terluarnya 2 tambah 2 ada 4 ya. Berarti ini 1 kali 4 plus kemudian atom F di senyawa CF4 ada 4 buah. Kemudian kita kali dengan elektron valensi dari F. Ini 2 tambah 5, elektron valensi F itu adalah 7 ya. Nah, ini kalian bagi 8. Nah, ini hasilnya nanti 7 kali 4, 28 ditambah 4, 32 ya. 32 per 8 itu kan habis ya. Hasilnya 4, nggak ada sisa. Nah, kalau tidak ada sisanya berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa senyawa CF4 ini dia tidak mempunyai PEB atau pasangan elektron bebas. Dia hanya mempunyai PEI aja atau X saja. Sehingga rumus tipe molekul untuk CF4 ini adalah AX4. Nah, kalau kalian lihat di tabel molekul ya, ini kita lihat dulu. AX4 itu bentuk molekulnya adalah tetrahedron atau
tetrahedral ya, nama lainnya, dan sifatnya adalah non-polar. Nah, maka kita sudah mengetahui bahwa senyawa atau molekul CH4 itu dia bersifat non-polar ya. Nanti kita udah tahu nih, AX4 tetrahedral dan sifatnya non-polar. Nah, maka kita udah tahu bahwa senyawa CH4 ini non-polar ya. Jadi yang ada nomor satunya itu udah pasti salah. Ini salah, salah, salah. Nah, tinggal kita buktikan yang D dengan E saja. Nah, yang D itu 2 saja. Nah, kita cek dulu XeE4 ini bentuk molekulnya seperti apa ya. Apakah dia simetris atau tidak simetris. Nah, maka kita cari pasangan ikatannya dulu atau X-nya dulu, baru nanti kita boleh mencari E ya kalau ada sisanya. Nah, ini jumlah seluruh elektron valensi dalam XeE4 kita hitung. Atom Xe-nya ada 1, kita kali elektron valensi Xe. Kita ambil kulit terluarnya yang ditandai dengan angka paling besar. Kita ambil angka yang kecil di atas, 2 tambah 6. Elektron valensi Xe itu 4. Kemudian ada F-nya 4 buah dikali dengan elektron valensi F tadi adalah 7 ya. Kita bagi 8 nih. 7 kali 4 28. 28 tambah 8. Nah, ini 36 ya. 36 per 8. Hasilnya ya 4 ya. Nah, ini masih ada sisa kan. 8 kali 4 itu 32 ya. Karena 36 itu nggak habis dibagi 8. 36 dikurang 32 sisanya adalah 4 ya. Jadi hasil bagi dari 36 bagi 8 itu masih bersisa 4. Karena 8 kali 4 kan 32. Hanya 32 ya. 36 kurang 32 sisanya 4. Nah, berarti nanti kita harus mencari pasangan elektron bebasnya karena masih ada sisa elektronnya ya. Maka dia akan mempunyai pasangan elektron bebas. Rumusnya adalah sisa per 2. Sisanya tadi adalah 4, kita bagi 2. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa rumus tipe molekul dari Xe4 itu adalah AX4E2. Nah, kita akan lihat lagi di tabel molekul AX4E2 ya. AX4E2. Nah, ini kalian lihat AX4E2 itu bentuknya adalah segi 4 planar atau segi 4 datar ya. Sifatnya juga non-polar. Nah, berarti yang nomor 2 ini juga salah ya. Karena sifatnya juga non-polar. Kita cari tadi adalah yang sifatnya polar. Nah, ini juga kita tulis non-polar. Yang CF4 juga non-polar ya. Berarti jawabannya udah pasti nih yang E, 3 saja, IF5. Nah, kalau kita membuktikan, coba kita buktikan bentuk molekul IF5 itu pasti nanti tidak simetris, sehingga dia bersifat polar. Nah, kita cari dulu X-nya atau pasangan elektron ikatan. Di sini I-nya ada 1 kali elektron valensi I 5 di kulit terluarnya angka paling besar nih 5 dengan 5s dengan 5p ya. 2 tambah 5. Elektron terluarnya 7 tambah F-nya ada 5. Elektron valensi F juga 7. Kita bagi 8 nih. 7 kali 5 35 ya. Kemudian 35 ditambah 7. 35 kita tambah 7 itu hasilnya 42 ya. Ini 42 per 8. Nah, ini hasil baginya nanti 5 ya. 8 kali 5 40. 42 kurang 40 nanti masih ada sisa nih. Sisanya 2. Nah, berarti dengan sisa 2 ini kita harus cari pasangan elektron bebas atau PEB-nya ya. Kita lanjut ke bawah saja. Rumusnya tadi sisa per 2. Ini sisanya tadi ada 2 bagi 2. Maka hasilnya 1. Maka kita udah tahu X-nya ada 5, PEB-nya atau E-nya ada 1. Maka rumus tipe molekul untuk IF5 itu adalah AX5E. Nah, kalau kita lihat lagi di tabel molekul AX5E. Nah, ini AX5E itu bentuknya piramida sisi 4 atau piramida segi 4 dan dia bersifat polar. Nah, kemudian ini contohnya IF5 ya. Kebetulan sama nih contohnya dengan soal kita tadi. Nah, maka kita sudah tahu bahwa jawaban yang benar itu terdapat pada option E, 3 saja ya. Oke, kita tadi sudah membahas soal yang pertama, di mana konsep yang kita gunakan untuk menjawab soal yang pertama tadi adalah yaitu mengenai bentuk molekul dan keterkaitannya dengan kepolaran ya. Nah, jadi kalian harus ingat-ingat lagi ya, materi tersebut bisa kalian pelajari di kelas 10 SMA ya. Nah, jika kalian lupa, kalian bisa ulangi lagi untuk mempelajari materi tersebut. Nah, karena materi tersebut hampir setiap tahun ya keluar di soal-soal UTBK. Nah, di soal nomor 2 ini konsep yang kita gunakan sebenarnya hampir sama saja, di mana kita akan mencari sudut ikatan. Nah, untuk mencari sudut ikatan kita harus mengingat kembali mengenai bentuk molekul ya yang sudah kita
dapatkan materinya di kelas 10 SMA. Oke, kita langsung saja bahas ke soal yang kedua ya. Nah, nanti jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa chat di kolom komentar ya, atau kalian bisa nanti chat ke Instagram ya melalui DM. Dimana link Instagramnya sudah saya tampilkan di kolom deskripsi. Oke, kita akan lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, di sini soalnya sama dengan soal yang pertama ya, hanya saja pertanyaannya yang berbeda. Yang ditanyakan di soal nomor 2 ini adalah bila atom pusat yang mengikat fluor dinyatakan dengan M, maka senyawa yang hanya mempunyai sudut ikatan FMF 90 derajat adalah, jadi atom pusat di senyawa CF4 kalau kita lihat adalah C ya, karena jumlah atom C di sini hanya 1, maka dia sebagai atom pusat. Sedangkan di senyawa yang kedua, XeF4 yang menjadi atom pusat adalah Xe, sedangkan pada senyawa ketiga yaitu EF5 yang menjadi atom pusat adalah I. Nah, di sini atom pusatnya dimisalkan dengan M ya. Nah, sebelumnya di soal yang pertama atau di soal nomor 1 kita sudah mengetahui bahwa CF4 tadi bentuk molekulnya adalah tetrahedral ya, karena kita mendapati tadi rumus tipe molekulnya adalah AX4 ya, sudah kita cari di soal nomor 1. Kemudian XeF4 tadi kita juga sudah mendapati rumus tipe molekulnya AX4E2. Nah, di mana tadi AX4E2 itu bentuk molekulnya adalah segi 4 planar atau segi 4 datar ya. Kita tulis dulu ya, segi 4 datar atau planar ya, sama saja. Kemudian ada senyawa yang terakhir yaitu EF5. Tadi ini rumus tipe molekulnya kita peroleh AX4E2 ya. Sedangkan EF5 tadi kita peroleh rumus tipe molekulnya AX5E. AX5E tadi bentuk molekulnya adalah piramida segi 4 atau sisi 4. Kita tulis lagi, piramida segi 4. Rumus tipe molekulnya kita peroleh di soal nomor 1 yaitu AX5E. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah senyawa yang mempunyai sudut ikatan 90 derajat. Nah, di sini kita harus lihat kembali di tabel bentuk molekul dan sudut ikatan ya. Ini kalian bisa screenshot atau kalian foto dulu ya. Atau kalian bisa juga download di Google ya. Ini tabelnya ada nih di Google. Nah, kemudian kalau kita lihat AX4E atau yang pasangan ikatannya 4, P-nya 4, PEB-nya 0 atau bentuk molekulnya tadi tetrahedral, besarnya sudut ikatannya itu ya sebesar 109,5. Nah, maka yang CF4 tadi salah ya. Kemudian kalau kita lihat kembali AX4E2 ya, pasangan ikatan atau X-nya 4, pasangan elektron bebas atau E-nya 2. AX4E2 itu tadi bentuk molekulnya adalah segi 4 planar atau segi 4 datar. Nah, ini sudutnya benar nih, 90 derajat. Kemudian AX5E1 atau AX5E atau segi 4 piramida atau piramida segi 4. Nah, ini juga sudut ikatannya 90 derajat. Nah, maka kita sudah bisa mengetahui jawaban dari soal nomor 2 ini. Yang mempunyai sudut ikatan 90 derajat adalah XeF4 dan EF5. Karena bentuk molekulnya tadi ini ya, segi 4 datar itu sudut ikatannya 90, piramida segi 4 sudut ikatannya juga 90 derajat. Maka jawabannya XeF4 dan EF5 ada di option E, 2 dan 3. Oke, kita lanjut lagi guys ke soal berikutnya, soal nomor 3 ya. Nah, di soal nomor 3 ini kita akan bahas mengenai konsep jenis-jenis dari reaksi kimia beserta contohnya. Nah, di soal nomor 3 ini saya akan bahas konsep dasarnya dan juga pengertian dari masing-masing reaksi yang terdapat dari option A, B, C, D, dan E ya. Nah, agar kalian lebih paham tentunya. Nah, kalian bisa saksikan pembahasan soal nomor 3 ini ya. Nah, jika ada yang kurang paham nantinya kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal yang nomor 3. Ini kalian bisa lihat soalnya ya. Oke, ini soal yang ketiga. Pada kondisi tertentu, kalium nitrat atau KNO3 ya, dapat terurai menurut reaksi berikut.
Nah, ini reaksinya kalian bisa lihat di soal ya. Jenis reaksi tersebut adalah, nah sebelum kita menjawab soal ini, kita akan bahas dulu pengertian atau konsep dasar dari masing-masing reaksi yang ada di option A sampai E ini ya. Nah, ini saya sudah tuliskan di PowerPoint dan kalian bisa lihat ya. Nah, di sini ada pertama yang harus kita pahami adalah reaksi pengendapan. Nah, reaksi pengendapan itu adalah reaksi yang menghasilkan suatu endapan ya. Jadi kuncinya di sini reaksinya menghasilkan suatu endapan atau senyawa yang memiliki kelarutan rendah. Nah, tentunya kalian masih ingat beberapa senyawa itu kan mempunyai tetapan hasil kali kelarutan atau KSP yang rendah ya, sehingga dia sangat mudah untuk membentuk endapan. Nah, ini beberapa contohnya yang bisa kita lihat. Contohnya adalah reaksi dari perak nitrat atau AgNO3 dengan kalium klorida atau KCl ya, sehingga menghasilkan suatu senyawa yang sukar larut. Di sini adalah perak klorida atau AgCl, ditandai dengan apa? Wujudnya atau fasanya yang solid ya. Ini artinya dia mengendap. Dan hasil sampingannya juga ada kalium nitrat atau KNO3. Nah, jadi itu ya kawan-kawan, ciri-ciri dari reaksi pengendapan itu adalah reaksi yang menghasilkan suatu endapan ya, atau senyawa yang mempunyai kelarutan yang rendah. Nah, kemudian ini ada contoh yang kedua, reaksi yang kedua contohnya adalah timbal 2 nitrat atau PbNO3 dua kali yang direaksikan dengan natrium iodida atau NaI ya, sehingga menghasilkan senyawa yang sukar larutnya adalah timbal 2 iodida atau PbI2 yang ditandai dengan wujudnya yang solid ya. Ini artinya terbentuk endapan. Nah, ini beberapa contoh dari reaksi pengendapan. Ciri-ciri spesifiknya adalah dihasilkan produk berupa endapan ya, atau senyawa yang sukar larut. Kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah yang harus kita pahami lagi adalah reaksi penetralan ya, karena tadi ada di option reaksi penetralan itu adalah reaksi antara suatu asam dan basa ya, sehingga menghasilkan suatu produk. Ini produknya ada garam dan juga air ya. Nah, kemudian bedanya apa sih reaksi asam basa dengan reaksi penetralan? Nah, di sini bedanya yang harus kalian pahami bahwa reaksi penetralan asam basa itu syaratnya harus ini, asam dan basanya harus bereaksi dengan perbandingan mol yang sama, sehingga kedua zat tadi yaitu asam dan basa tadi akan habis bereaksi ya. Nah, ketika asam dan basa tadi dia habis bereaksi, maka inilah yang disebut dengan reaksi penetralan ya, sehingga produknya nanti yang tersisa hanya produknya ya, berupa garam dan air saja. Nah, itu beda reaksi penetralan dengan reaksi asam basa, yaitu asam dan basa yang bereaksi harus habis bereaksi ya, sehingga produk yang dihasilkan hanya berupa garam dan airnya saja. Nah, ini contohnya misalnya HCl dan NaOH. Misalnya kita buat ya, ini mula-mula reaksi sisa. Ini kita buat dulu biar kawan-kawan lebih paham mengenai reaksi netralnya. Saya buat contohnya, misalnya kita mereaksikan 10 milimol HCl dengan 10 milimol NaOH misalnya. Nah, dan kedua zat ini habis bereaksi ya, karena dia perbandingan molnya sama dan tidak ada sisa, sehingga yang dihasilkan, oh ini sorry ya, salah tulis, ini bukan NaOH tapi NaCl ya. Nah, ini dihasilkan garam dan air ya. Nah, ini contoh dari reaksi penetralan ya. Syaratnya tadi apa? Asam dan basanya harus habis dalam reaksinya ya, sehingga disebut reaksi penetralan. Ini salah tulis juga, sebentar ya, saya edit dulu. Seharusnya produknya NaCl ya, hasil reaksi NaOH dan HCl. Nah, kemudian ada reaksi asam basa. Reaksi asam basa ya tentunya adalah reaksi antara suatu asam dan basa yang menghasilkan produk berupa garam dan air. Nah, tadi sudah saya jelaskan bedanya. Kalau reaksi penetralan itu asam dan basanya harus habis bereaksi ya, sehingga produknya hanya berupa garam dan air saja. Kalau reaksi asam basa itu tidak mesti harus asam dan basa yang bereaksi di reaktan ini habis bereaksi ya. Nah, itu bedanya antara reaksi penetralan dan reaksi asam basa. Dan kita lanjut saja ke reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks ya, reduksi oksidasi. Nah, reaksi reduksi oksidasi adalah yang sering kita kenal dengan reaksi redoks, di mana terjadi proses reduksi dan oksidasi ya dalam suatu reaksi. Nah, ini contohnya
ada reaksi antara Mg dengan 2HCl menghasilkan MgCl2 dan H2, dimana di sini kalau kalian lihat Mg-nya bilangan oksidasinya naik ya dari 0 jadi plus 2, artinya Mg-nya mengalami reaksi oksidasi, sementara di sini hidrogen bilangan oksidasinya dari 1 dia turun jadi 0. Ini menandakan bahwa hidrogennya mengalami reaksi reduksi, sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi redoks atau reduksi oksidasi tadi ya, karena di dalam suatu persamaan reaksi ini ada reaksi reduksi dan juga ada reaksi oksidasinya. Nah, kemudian ada lagi istilah dari reaksi asosiasi ya. Nah, reaksi asosiasi adalah reaksi penggabungan beberapa molekul atau juga bisa atom ya yang menghasilkan satu atau lebih molekul senyawa lain. Nah, ini contohnya misalnya SO2 bereaksi dengan O2 sehingga terbentuk atau dihasilkan SO3. Nah, reaksi asosiasi ini kalau kita lihat ya, dia merupakan reaksi pembentukan suatu senyawa ya. Contohnya kita mau membentuk senyawa SO3 di mana SO2 kita reaksikan dengan O2 sehingga dihasilkan produk atau hasil reaksi berupa SO3 ya. Nah, ini contohnya ada N2 yang bergabung dengan O2 atau bereaksi dengan O2 sehingga dihasilkan 2NO. Kemudian ada H2 yang bereaksi dengan I2 sehingga dihasilkan produknya berupa 2HI. Nah, ini ya, ciri-ciri reaksi asosiasi itu yang harus kalian pahami adanya ini ya, penggabungan beberapa molekul atau atom juga bisa sehingga dihasilkan suatu senyawa lain ya, molekul senyawa lain. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah reaksi disosiasi. Nah, reaksi disosiasi ini adalah kebalikan dari reaksi asosiasi ya, atau reaksi pemecahan atau reaksi penguraian. Nah, itu pengertiannya adalah reaksi pemecahan suatu molekul atau suatu senyawa ya dalam proses kimia yang menghasilkan satu atau lebih molekul lain. Contohnya adalah ini disosiasi SO3 sehingga menghasilkan gas SO2 dan O2. Kemudian ada lagi contoh yang kedua, disosiasi dari gas NO yang menghasilkan N2 dan O2, gas N2 dan O2. Kemudian yang terakhir ada disosiasi dari gas HI yang menghasilkan gas H2 dan I2. Nah, ini jadi reaksi disosiasi ini adalah reaksi pemecahan atau penguraian atau kebalikan dari reaksi pembentukan tadi ya, atau reaksi asosiasi. Nah, ini yang harus kalian pahami konsep-konsepnya. Jadi ketika nanti misalnya keluar lagi soal seperti ini, kalian sudah memahami ya konsep-konsep dari jenis-jenis reaksi ini. Oke, kita kembali lagi ke soal yang tadi ya, nomor 3. Oke, kita akan jawab soal ini. Nah, soal ini kalau kalian lihat, ini adalah reaksi redoks ya. Kita buktikan apakah benar reaksi ini adalah reaksi redoks. Saya akan tulis lagi persamaannya. 4KNO3 menghasilkan ini ya, K2O atau kalium oksida, 2K2O ya, plus 2N2 plus 5O2. Ini kita akan cek bilangan oksidasinya. Kalau reaksi pengendapan ya ini bukan ya. Kemudian reaksi penetralan juga bukan, karena di sini tidak ada asam dan basa yang bereaksi dan juga kita tidak tahu berapa sih mol asam dan basa yang direaksikan. Nah, ini bukan reaksi penetralan tentunya. Yang C juga bukan ya, pasti salah karena di reaktannya ini hanya ada KNO3 atau KNO3 ini garam ya, bukan asam sama basa. Sedangkan reaksi asam dan basa ya harus ada reaktannya itu asam yang direaksikan dengan basa. Oke, kita tinggal cek yang D adalah reaksi reduksi oksidasi. Kalian tentunya masih ingat bilangan oksidasi K itu plus 1, bilangan oksidasi O itu minus 2. Kita kali dengan 3, ini minus 6. Minus 6 tambah 1 itu hasilnya minus 5. Agar sisa muatan di KNO3 ini 0, maka bilox N-nya ya tentunya harus plus 5 ya kawan-kawan. Ini ada K, bilangan oksidasinya 1. Bilangan oksidasi O kan kita cari ya, 2 kali 1 ya plus 2. Berarti bilangan oksidasi O nya negatif 2. Ini ada N2. N2 bilangan oksidasinya adalah 0 ya. Kemudian ada bilangan oksidasi oksigen juga 0, karena N2 dan O2 ini adalah unsur diatomik atau unsur bebas ya. Nah, jika kawan-kawan lihat di sini ada perubahan bilangan oksidasi ya, tentunya kita akan lihat di sini. Nah, kalau kalian lihat ini bilangan oksidasi N dalam KNO3 itu kan plus 5 nih. Kemudian dia turun menjadi 0 di molekul N2 ini. Nah, kalau yang bilangan oksidasinya turun itu adalah reaksi apa tadi? Reduksi ya, reaksi reduksi. Sementara kalau kawan-kawan lihat
yang bilangan oksidasi O itu dia naik ya dari -2 jadi 0. Nah, ini menandakan terjadi reaksi oksidasi. Karena ada reaksi reduksi dan oksidasi dalam satu persamaan reaksi, maka kita bisa menyimpulkan reaksi ini adalah reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks yang kita kenal. Oke, jawabannya ada di option yang D. Oke guys, sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 3 yang berkaitan dengan macam-macam atau jenis-jenis dari reaksi kimia ya. Nah, itu perlu kalian pelajari lagi ya jika kalian lupa mengenai jenis-jenis dan contoh dari reaksi kimia ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 4 ya. Ini kalian bisa lihat soal nomor 4 yaitu berkaitan dengan energi ionisasi. Nah, dari sini ada grafik atau diagram batang ya mengenai energi ionisasi atau profil energi ionisasi dari suatu unsur. Di mana di sini disediakan profil energi ionisasi dari unsur tersebut mulai dari energi ionisasi yang pertama sampai energi ionisasi yang kelima. Nah, kemudian kita akan memprediksi kira-kira unsur apa yang mempunyai profil energi ionisasi seperti yang tersedia pada grafik tersebut ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal yang keempat ini ya. Oke ya, kita lanjut ke soal keempat. Nah, ini kalian bisa lihat ada suatu diagram batang ya di soal nomor 4. Di sumbu Y-nya ada energi dalam satuan kilojoule per mol. Gambar di atas menunjukkan energi ionisasi pertama hingga kelima dari atom suatu unsur. Unsur yang memiliki profil energi ionisasi di atas adalah, jadi kita akan mencari unsur yang mempunyai profil energi ionisasi seperti grafik di atas ya, atau diagram di atas. Nah, ini untuk menjawab soal ini sangat mudah. Kita hanya perlu mencari selisih energi ionisasi yang paling besar ya. Kalau kalian lihat ini selisih energi ionisasi yang terbesar itu terjadi antara energi ionisasi ketiga dan energi ionisasi keempat. Ketika dia dari IE3 ingin naik ke IE4 itu kan grafiknya selisihnya besar ya. Artinya unsur ini dia sudah stabil ya pada keadaan IE3 atau energi ionisasi ketiga. Nah, unsur yang stabil pada keadaan IE3 itu artinya unsurnya berada di golongan 3A. Nah, itu ya. Jadi kita cukup mencari unsur yang berada pada golongan 3A. Nah, unsur yang berada di golongan 3A tentunya adalah aluminium atau 13Al. Kalau kita buat konfigurasinya ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Nah, elektron valensi itu menunjukkan golongan ya. Untuk mencari elektron valensi yang harus kalian ingat adalah kita harus mencari elektron pada kulit terluarnya yang ditandai dengan angka yang paling besar. Ini 3 ya, angka yang paling besar. Artinya kulit terluarnya ada di 3S dan 3P. Tinggal kita tambahkan untuk mendapatkan elektron valensinya, angka yang kecil di atas, 2 tambah 1 artinya 3. Karena kulit terluarnya di subkulit S sama P, artinya dia berada di golongan 3A. Dan periode ketiga, karena kulit terluarnya tadi ditandai dengan angka paling besarnya 3 ya. Artinya dia berada di periode ketiga. Nah, artinya jawabannya ada di option C ya. Sementara jika selisih terbesarnya ada di energi ionisasi pertama dan kedua, artinya senyawa itu sudah stabil di energi ionisasi yang pertama ya, nggak perlu lagi dia loncat ke energi ionisasi kedua. Artinya unsur tersebut nanti berada di golongan 1A. Nah, itu contoh saja ya. Karena kita menemui di soal nomor 4 ini adalah selisih yang terbesarnya berada pada energi ionisasi ketiga dan keempat, artinya senyawa ini sudah stabil ya pada keadaan energi ionisasi ketiga. Nggak perlu lagi dia lompat ke energi ionisasi keempat. Nah, unsur yang stabil pada keadaan energi ionisasi ketiga itu adalah unsur golongan 3A. Nah, itu tinggal kita cari. Tadi jawabannya adalah Al. Oke adik-adik, kita lanjut lagi ke soal nomor 5 ya. Nah, soal nomor 5 ini kita akan kembali menentukan sudut ikatan dari suatu senyawa ya. Di sini ada senyawa N2O, kemudian N2O3 dan juga N2O4. Nah, kita akan mencari di antara ketiga senyawa ini manakah yang mempunyai sudut ikatan sebesar 180 derajat. Nah, sebelumnya di soal nomor 2 ya, kalau nggak salah tadi kita sudah membahas bagaimana cara menentukan sudut ikatan dari suatu molekul atau senyawa.
Nah, untuk menentukan sudut ikatan dari suatu senyawa, tentunya kita harus mencari tahu terlebih dahulu bentuk molekul ya dari senyawa tersebut. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan soal nomor 5 agar kalian lebih mahir lagi dalam menentukan sudut ikatan dari suatu senyawa atau suatu molekul kimia ya. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal nomor 5. Nah, di sini katanya diberikan senyawa-senyawa oksida nitrogen berikut. Nah, senyawanya ada N2O, N2O3, dan N2O4. Kemudian di sini ada konfigurasi elektron untuk atom N dan O ya. Yang ditanyakan di soal ini adalah senyawa yang mempunyai sudut ikatan 180 derajat. Nah, jadi untuk menentukan sudut ikatannya, kawan-kawan harus pertama kali menentukan bentuk molekul dari masing-masing senyawa ini ya. Nah, untuk menentukan bentuk molekulnya, kita bisa menggambar senyawa ini terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalau kawan-kawan lihat, elektron valensi dari N itu ada 2 tambah 3 ya, 5 elektron valensinya. Kemudian elektron valensi dari O, 2 tambah 4, ini elektron valensi O itu sama dengan 6 ya. Jadi karena elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit terluar. Kulit terluar dicirikan dengan angka yang paling besar sini ya. Ini angkanya 2, kita ambil ya, di 2S sama 2V ini, yang pangkatnya kita jumlahkan. Atau kalau kalian ingat, N itu kan berada di golongan 5A, maka elektron valensinya 5, sedangkan oksigen berada di golongan 6A, sehingga elektron valensi O adalah 6 ya. Nah, ini saya sudah gambarkan ya struktur dari masing-masing senyawa, baik N2O, yang pertama ini ya N2O, kemudian yang kedua ini adalah N2O3, dan ini yang terakhir adalah struktur dari N2O4. Nah, kalau kalian lihat, ini ikatannya beda-beda ya, ada yang punya ikatan rangkap 3 dan juga ada yang punya ikatan rangkap 2 ya. Nah, baru kemudian setelah kita gambar strukturnya, kita bisa menentukan bentuk molekul dari masing-masing senyawa ini. Nah, untuk menentukan bentuk molekulnya, kita harus melihat atom pusatnya terlebih dahulu ya. Di senyawa N2O, yang jadi atom pusat adalah atom N yang ini, karena dia berada di tengah-tengah ya. Nah, untuk menentukan bentuk molekulnya, kita harus menghitung jumlah pasangan elektron ikatannya dan pasangan elektron bebasnya ya pada senyawa ini. Nah, untuk atom N yang ini, di sekitarnya ada satu ikatan rangkap 3 dan juga satu ikatan kovalen tunggal ya, sehingga pasangan ikatannya ada 2. Sehingga kita bisa tuliskan rumus tipe molekulnya AX2. Nah, X ini menyatakan pasangan ikatan ya. Jumlahnya ada 2 buah, yaitu satu ikatan kovalen rangkap 3 ini dan satu ikatan kovalen tunggal ini ya. Nah, yang harus teman-teman ingat, kalau kalian ingin menghitung jumlah pasangan ikatan, baik itu dia kovalen tunggal, rangkap 3 ataupun rangkap 2, dihitung 1 ya. Jadi yang rangkap 3 ini kalian nggak boleh hitung 3 buah ya jumlah X-nya, tapi 1 ya. Karena dia satu kesatuan ikatan kovalen rangkap 3, sehingga pasangan ikatannya ada 2. Kemudian kalau kita lihat di N ini, di atom pusat ini tidak ada pasangan elektron bebas ya, karena semua elektronnya sudah digunakan ya, baik itu untuk membentuk 3 elektron untuk membentuk ikatan rangkap 3 dengan N yang satu lagi, dan 2 elektron di N yang di tengah-tengah ini sudah digunakan untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi untuk berikatan dengan oksigen ya. Nah, ini kalau kawan-kawan lihat, atom oksigennya tetap 6 ya, elektron valensinya tidak berkurang. Artinya di sini pembentukan ikatan antara N dengan O ini melalui ikatan kovalen koordinasi. Sehingga rumus tipe molekulnya adalah AX2. Jika teman-teman lihat, AX2 itu di tabel molekul ya, mempunyai 2 pasangan elektron ikatan dan 0 pasangan elektron bebas. Bentuk molekulnya adalah linear. Nah, barulah setelah kita mengetahui bentuk molekulnya, kita bisa menentukan sudut ikatannya. Nah, untuk AX2 yang bentuknya linear itu sudut ikatannya adalah 180 derajat ya. Jadi yang untuk N2O tadi, karena bentuk molekulnya linear ya, maka kita sudah mengetahui bahwa sudut ikatannya adalah 180 derajat. Berarti yang untuk N2O atau senyawa yang pertama ini benar ya. Nah, kita tinggal membuktikan lagi berapa sih sudut ikatan yang ada pada N2O3 dan N2O4. Nah, di sini ada 2 atom pusat di senyawa N2O3, pertama N yang ini,
kemudian n yang satu lagi ya. Nah, kalau kawan-kawan lihat n yang ini ya, yang ini dulu kita tentukan. Di sini ada satu ikatan kovalen rangkap 2, di sampingnya ada satu ikatan kovalen rangkap 1, dan di bawahnya ini ada satu ikatan kovalen rangkap 1 juga ya, atau tunggal ya, sehingga total pasangan ikatannya atau X-nya ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di N yang ini, yang saya garis ini tidak mempunyai eh, pasangan elektron bebas ya, atau E atau PEB, karena semua elektron di N yang saya garis ini dia sudah digunakan ya untuk berikatan rangkap 2 dengan O, kemudian satu elektron lagi digunakan untuk berikatan dengan N, dan dua elektron lagi digunakan untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan O yang di bawah, sehingga bentuk molekulnya AX3. Kalau kawan-kawan lihat AX3 itu di sini pasangan ikatannya 3 ya, elektron bebasnya 0. Nah, bentuk molekulnya nanti segitiga planar, kemudian sudut ikatannya itu untuk bentuk molekul segitiga planar itu adalah 120 derajat. Jadi kita sudah tahu untuk sudut ikatan di sini itu adalah 120 derajat karena bentuknya tadi adalah segitiga planar atau segitiga datar ya. Sedangkan untuk n yang di sini kalau kita hitung ini ada 1, 2 pasangan ikatannya, yaitu ada satu ikatan kovalen rangkap 2 dan satu ikatan kovalen tunggal ya di sampingnya di sekitar n yang ini. Nah, maka ini AX2. Kemudian ada satu pasang elektron bebas atau E ya, sehingga rumus tipe molekulnya AX2E. Ada dua pasangan ikatan, kemudian ada satu pasang elektron bebas atau E, sehingga rumus tipe molekulnya AX2. Kita bakal lihat lagi di tabel molekul. AX2E ya tadi. AX2E itu ini pasangan ikatannya 2 dan elektron bebasnya 1 tadi ya, E-nya 1. Nah, ini bentuk molekulnya adalah bengkok atau bentuk V. Sudut ikatannya adalah 120 derajat. Jadi salah juga ya. Yang kita mau cari tadi kan yang sudut ikatannya ini ya. Yang sudut ikatannya 180 derajat. Sedangkan yang N di sini karena bentuk molekulnya bengkok atau bentuk V, sudut ikatannya 120 derajat. Nah, kemudian kita ke senyawa N2O4. Di sini ada N yang bentuknya identik ya. Baik yang di kiri maupun di kanan ini bentuknya identik kalau kawan-kawan lihat. Nah, ini kita akan tentukan bentuk molekulnya dulu ya. Nanti bentuk molekulnya bakal sama nih karena bentuknya identik ini. Nah, N yang saya garis yang sebelah sini dia mempunyai 1, 2, 3 pasangan ikatan ya. Nah, sehingga ini AX3. Dan N yang saya garis ini dia juga tidak mempunyai pasangan elektron bebas karena elektronnya semua sudah digunakan untuk berikatan, 2 buah untuk berikatan dengan O, kemudian 1 buah untuk berikatan dengan N yang di sampingnya sebelah kanan ini, dan 2 buah elektron lagi digunakan untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan O yang di atas ini ya. Kalau kawan-kawan lihat total dari elektron O itu tetap 6, artinya dia tidak menyumbangkan elektron ya untuk pembentukan garis yang ini. Nah, ini murni elektronnya hanya berasal dari N ini saja, sehingga namanya ikatan kovalen koordinasi ya, dimana elektronnya hanya berasal dari salah satu atom saja. Yang N yang di sebelah kanannya ini juga sama ya bentuk molekulnya karena bentuknya identik, karena ada 1, 2, 3 garis, sehingga ini tipe molekulnya juga AX3 ya, dan tidak ada pasangan elektron bebas, sehingga ini bentuk molekulnya sama ya, sama-sama AX3. AX3 tadi kawan-kawan masih ingat ya tentunya, yaitu pasangan elektronnya tadi 3, kemudian elektron bebasnya 0, sehingga bentuk molekulnya adalah segitiga planar atau segitiga datar ya nama lainnya. Nah, itu sudut ikatannya adalah 120 derajat. Jadi ini juga salah ya. Ini sudut ikatannya untuk segitiga datar atau segitiga planar dengan tipe molekul AX3 itu adalah sudut ikatannya 120 derajat, lebih kurang segini ya. Nah, jadi kita sudah tahu jawabannya hanya di option C, yaitu 1 saja. Oke adik-adik, kita akan lanjut ke pembahasan soal yang ke-6 ya. Nah, di soal ke-6 ini soalnya mengenai konsep stoikiometri ya, atau biasanya di bentuk tipe soalnya itu dalam bentuk perhitungan kimia ya. Nah, di sini kita bisa lihat soalnya. Jadi konsep stoikiometri ini atau materi mengenai stoikiometri ini tentunya sudah kalian pelajari di kelas 10 SMA ya. Nah, stoikiometri ini adalah
soal langganan UTBK ya, karena hampir di tiap tahun itu pasti keluar ya di soal-soal UTBK. Jadi kalian harus bisa ya menguasai konsep-konsep ataupun rumus-rumus yang seringkali ya dimunculkan di soal-soal stoichiometry yang tipe soalnya itu dalam bentuk perhitungan kimia ya. Oke, langsung saja kita kerjakan soal nomor 6 agar kalian bisa lebih paham mengenai konsep yang digunakan untuk menjawab soal ini ya. Oke, kita langsung saja kerjakan soalnya. Gas klor bereaksi dengan air membentuk asam klorida atau HCl ya, dan asam hipoklorit atau HClO. Menurut persamaan reaksi berikut. Nah, ini ada air atau H2O yang direaksikan dengan gas klor ya atau Cl2 sehingga menghasilkan HCl atau asam klorida dan asam hipoklorit atau HClO. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa jika 0,1 mol gas klor atau Cl2 tadi dialirkan ke dalam 500 ml air tanpa terjadi perubahan volume. Nah, di sini dikatakan bahwa volumenya tetap ya. Maka konsentrasi HClO yang terbentuk adalah, nah di sini kita mau mencari konsentrasi. Tentunya kawan-kawan masih ingat rumus konsentrasi atau molaritas adalah N/V. Karena kita mau mencari konsentrasi HClO, tentunya kawan-kawan harus mencari N atau mol dari HClO dulu ya. Di sini yang sudah ada adalah mol dari gas klor atau Cl2. Nah, ini persamaan reaksinya saya tulis ulang saja. H2O plus Cl2 menghasilkan HCl plus HClO. Nah, di sini yang sudah diketahui tadi adalah mol dari gas klor ya. Gas klor atau Cl2. Di sini molnya udah tahu 0,1 mol. Sedangkan yang kita mau cari adalah mol dari HClO. Nah, ini kita bisa mencari molnya dengan menggunakan rumus perbandingan koefisien ya. Nah, sebelum kita mencari molnya, tentunya kita harus melihat dulu apakah reaksinya sudah setara atau belum. Kalau reaksinya sudah setara, maka kita bisa lanjut ya. Nah, pertama kita cek dulu. Di sini Cl-nya 2, di sini 1 tambah 1. Oh, udah sama ya. Atom Cl-nya udah setara. Kemudian atom H-nya di kiri di H2O ada 2, kemudian di HCl ada 1, ditambah HClO ada 1 juga ya hanya. Sehingga di kanan juga atom H-nya juga sudah 2. O-nya di H2O ada 1, di HClO juga ada 1. Jadi reaksi ini sudah setara ya. Atau teman-teman sudah bisa gunakan reaksi ini. Nah, ini tentunya kawan-kawan mesti ingat rumus ini. Mol ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Nah, rumus ini tentunya teman-teman masih ingat atau sudah pelajari ya di kelas 10 ya. Materinya tentang ini stoichiometry. Nah, di sini yang kita mau cari atau mol yang ditanya adalah tadi mol HClO. Kemudian koefisiennya di reaksi yang sudah setara ya tentunya. Koefisien HClO-nya kita masukin di sini. Koefisien HClO per ini koefisien yang molnya diketahui tadi adalah gas klor. Kita kali dengan mol yang diketahui di soal tadi adalah mol gas klor atau Cl2. Nah, di sini tinggal kita masukin saja. Nah, di sini koefisien HClO di reaksi setara adalah 1 per koefisien Cl2 di reaksi setara ini juga 1 ya. Kalau nggak ada angkanya itu 1, artinya koefisiennya. Kita kali dengan mol gas klor tadi atau Cl2, ini nilainya sebesar 0,1 mol. Sehingga karena koefisiennya sama, otomatislah perbandingannya 1:1 kan. Maka kita dapatkan juga molnya juga sama. Mol HClO-nya juga 0,1 mol. Nah, tinggal kita mencari konsentrasinya dengan menggunakan rumus yang ini ya. M sama dengan N/V. Karena kita mau cari molaritas HClO, tentunya kita gunakan mol dari HClO yang sudah kita peroleh, nilainya 0,1 mol, kita bagi dengan volumenya. Nah, ingat ya, kalau satuannya mol, volumenya harus kita ganti dalam liter. Sedangkan kalau molnya satuannya dalam milimol, kita gunakan volumenya dalam mililiter. Nah, di sini volumenya 500 ml. Kalau kita jadikan liter, sama dengan ini kan, 0,5 liter. Nah, ini M sama dengan 0,1 dibagi 0,5 itu hasilnya 0,2. Mol per liter itu sama dengan M besar atau molar. Sehingga kita dapatkan jawabannya ada di option yang D ya. 0,20 atau 0,2 molar. Oke adik-adik, kita lihat pembahasan soal yang nomor 7 ya. Nah, soal nomor 7 ini berkaitan dengan ini ya, sel elektrokimia atau sel Volta.
Nah, materi ini baru saja kalian dapatkan atau kalian pelajari di kelas 12 ya. Tentunya kalian masih sangat ingat ya dengan materi atau konsep-konsep yang terdapat pada sel elektrokimia atau sel volta ini. Nah, di sini materi sel voltanya itu dikaitkan dengan hukum 1 Faraday ya, karena kita mau mencari mol dari raksa. Nah, ini kalian bisa lihat soalnya sudah saya tampilkan ya. Nah, agar kalian lebih paham untuk menjawab soal nomor 7 ini, nah langsung saja kita bahas soalnya ya. Nanti bagaimana cara menjawabnya kalian bisa pahami ketika kita kerjakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, soal yang nomor 7 lagi. Di sini diberikan data potensial reduksi dan gambar baterai merkuri berikut. Nah, ini ada potensial reduksi dari seng atau Zn nilainya min 0,76, kemudian ada potensial reduksi dari merkuri atau Hg sebesar plus 0,1 volt. Nah, di sini ada gambar dari baterai merkurinya, kalian bisa lihat. Kemudian, jika baterai tersebut menghasilkan arus sebesar ini ya 0,1 mA atau miliampere selama 1 jam, nilai tetapan Faraday-nya dianggap sama dengan F ya. Yang dicari adalah maka Hg yang dihasilkan adalah satuannya adalah mol. Artinya yang kita akan cari di soal nomor 7 ini adalah jumlah mol Hg yang dihasilkan. Nah, untuk mencari jumlah mol Hg yang dihasilkan, kita terlebih dahulu harus mencari yang namanya mol elektron. Nah, rumus mencari mol elektron itu adalah I kali T per 96500. Nah, karena di sini nilai tetapan Faraday itu kan sebenarnya nilainya 96500, tapi di sini dianggap tetapan Faraday-nya sama dengan F ya. Maka rumus mol elektronnya kita bisa tulis seperti ini ya. I kali T per 96500-nya kita ganti dengan F. Karena kita nggak mau masukin ini ya, nilai asli dari F itu. Sebenarnya nilai F itu kan 96500, tetapi di sini karena dianggap F saja, maka kita ikutin saja perintah soalnya. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Kita akan cari jumlah mol elektron yang terlibat pada ini ya, baterai merkuri ini. Nah, teman-teman tadi bisa lihat bahwa satuan dari arusnya adalah 0,1 mA ya, satuannya masih miliampere. Nah, itu kita harus rubah dulu menjadi ampere. Caranya kita bagi 1000 ya, atau kita kali dengan 1 kali 10 min 3 ampere. Kemudian kita kali dengan T atau waktunya tadi selama 1 jam, itu kita harus ubah menjadi sekon atau detik. 1 jam itu sama dengan 3600 detik ya, atau sekon. Nah, kemudian kita bagi dengan tetapan Faraday-nya yang kita anggap tadi dengan F, karena di sini diketahui tetapan Faraday-nya F ya. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Mol elektronnya sama dengan ini 3600 kita kali dengan ini ya 0,1 kali 10 pangkat min 3, atau ini 1 kali 10 pangkat min 4. Ini hasilnya nanti kita dapatkan ini ya 0,36 ya, 0,36 per F mol. Nah, ini adalah mol elektron yang kita dapatkan ya. Setelah kita mendapatkan atau memperoleh mol elektronnya, barulah kita bisa mencari mol merkuri yang dihasilkan atau Hg ya. Nah, ini kita mau cari mol Hg tentunya dengan menggunakan rumus ini perbandingan koefisien reaksi ya, yang tadi mol ditanya sama dengan koefisien yang ditanya. Kita tulis saja lagi rumusnya, per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Nah, di sini yang kita mau cari itu adalah mol Hg atau merkuri sama dengan koefisien Hg di reaksi ini ya, reaksi setengah reaksi dari merkurinya itu yang ini. Kita lihat Hg-nya tentunya mengalami reduksi ya, karena potensialnya N0 lebih besar dibanding yang Zn. Tentunya teman-teman masih ingat konsep dari apa tuh namanya sel volta atau sel elektrokimia, di mana yang N0-nya lebih besar itu akan menjadi katoda atau mengalami reduksi, sedangkan logam yang N0-nya itu lebih kecil dia akan menjadi anoda ya, atau akan mengalami oksidasi. Nah, di sini Hg-nya kan N0 lebih besar, berarti dia nanti akan mengalami reaksi reduksi ya. Ini reaksinya kalian bisa lihat. Nah, di sini yang kita mau cari mol Hg, koefisien dari Hg di sini di reaksi ini adalah 1 ya. Per yang diketahui tadi adalah yang sudah kita peroleh itu adalah mol elektron. Koefisien elektron di reaksi ini adalah 2, kita kali dengan mol elektron yang kita peroleh tadi ya.
Jadi ini 1/2 dikali mol elektron yang kita peroleh tadi adalah 0,36 per F. Nah ini ada yang bisa kita coret nih. Ini kan bisa kita coret ya, 0,36 bagi 2 itu hasilnya adalah 0,18. Sehingga kita bisa peroleh ini hasilnya. Kita dapatkan hasilnya 0,18 per F mol. Nah inilah jawabannya ya. Jadi mol Hg yang dihasilkan atau merkuri yang dihasilkan adalah 0,18 per F mol. Atau jawabannya itu ada di option A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8 ya. Nah, di soal nomor 8 ini masih nyambung ya, soalnya dengan soal nomor 7. Nah, tetapi kalau di soal nomor 7 tadi kan kita menghitung di mana soal sel voltanya atau sel elektrokimianya dikaitkan dengan hukum 1 Faraday ya. Nah, sedangkan di soal nomor 8 ini soal ini akan menguji bagaimana pemahaman atau pengetahuan kita mengenai sel volta atau sel elektrokimia yang dikaitkan dengan penerapannya ya di baterai merkuri. Nah, bagaimana cara menjawab soalnya dan konsepnya? Langsung saja kita bahas soal nomor 8 ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Ini soalnya sama saja dengan soal nomor 7, hanya saja pertanyaan yang berbeda ya. Di sini yang ditanyakan di soal ke-8-nya adalah berdasarkan data dan gambar di atas, pernyataan berikut yang benar adalah yang A, Zn merupakan katoda. Nah, ini kita harus ingat lagi konsepnya ya. Nah, jika suatu logam itu dia mempunyai enol sel yang besar ya, maka dia akan mengalami namanya reaksi reduksi atau sebagai katoda ya, dia akan bertindak sebagai katoda. Dan yang harus kalian ingat, di katoda itu selalu terjadi reaksi reduksi ya. Sedangkan untuk logam yang enolnya lebih kecil, dia akan bertindak nanti sebagai anoda, dan di anoda itu selalu terjadi reaksi oksidasi. Nah, ini dulu konsep yang harus kalian ingat ya, mengenai apa? Sel volta atau sel elektrokimia. Nah, kemudian barulah kita akan menjawab. Di sini Zn merupakan katoda. Nah, kalau kalian lihat di sini enol Zn itu min 0,76, sedangkan enol dari merkuri itu plus 0,1 ya. Tentunya enol dari merkuri lebih besar dibanding enol dari Zn ya, sehingga yang menjadi katoda itu seharusnya adalah merkuri, bukan seng. Sedangkan yang seng ini seharusnya dia menjadi anoda ya, karena enolnya lebih kecil nih, lebih kecil dibanding yang merkuri ya. Nah, ini karena gambarnya kurang lengkap, ini saya tampilkan lagi ya. Ini adalah gambar dari baterai merkuri juga. Sini Zn sebagai anoda, jelas ya karena tadi sudah saya jelaskan enol Zn itu lebih kecil dibanding enol merkuri atau Hg, maka Zn-nya akan menjadi anoda. Nah, di sini juga ada elektrolitnya ya. Sini yang digunakan elektrolitnya di anoda itu adalah ZnO ya, yang berada pada keadaan basa yang ditambahkan KOH ya. Ini sebagai elektrolit untuk anodanya ya. Nah, Zn2+ ini nanti diperoleh dari ZnO ya, karena ZnO ini kan dia terurai nanti bisa menghasilkan ion Zn2+ dan O2-. Nah, ion Zn2+ inilah nanti yang akan mengalami oksidasi di anoda ya. Nah, kemudian di di katodanya sebenarnya bukan HgO aja ya. Jadi HgO itu di sini katanya mixed with graphite cathode sebagai katoda ya. Jadi HgO dia akan dicampur ya, maksudnya di sini dicampur atau di mix ya dengan grafit atau karbon ya. Nah, jadi katodanya itu adalah HgO yang dicampur dengan karbon ya. Jadi bukan HgO aja yang jadi katodanya. Nah, jadi di sini kita udah tahu bahwa yang jadi anoda tadi adalah Zn atau seng, sedangkan yang jadi katoda adalah HgO yang dicampur dengan grafit atau karbon. Jadi yang B ini juga salah nih, grafit merupakan anoda, salah. Grafit yang dicampur dengan HgO ya, itu adalah katodanya ya seharusnya. Kemudian elektron mengalir dari grafit ke Zn. Nah, yang harus kalian ingat konsepnya, elektron itu akan mengalir jadi elektron itu mengalir dari anoda menuju ke katoda.
Nah ini ya, jadi arah aliran elektron itu selalu dari anoda menuju ke katoda. Seharusnya elektron itu mengalirnya dari Zn ke grafit, kebalik ini ya, jadi salah juga. Sedangkan arah arus listrik itu kebalikan dari arah aliran elektron ya. Jadi kalau arus listrik itu dia mengalir dari kebalikan ya, dari katoda menuju ke anoda. Nah ini ya, arah aliran arus listrik itu dari katoda menuju ke anoda. Nah kita cek option D, arus listrik mengalir dari grafit ke Zn. Nah kita udah tahu tadi bahwa yang jadi katoda itu kan adalah campuran dari HgO dengan grafit ya. Sehingga ini benar nih, yang D, arus listriknya itu mengalir dari katoda. Yang jadi katoda tadi adalah campuran HgO dan grafit. Kemudian dia akan mengalir ke anoda. Yang jadi anoda tadi adalah Zn tadi ya, atau Seng tadi, karena N0-nya di sini lebih kecil, sedangkan HgO tadi N0-nya lebih besar sehingga dia menjadi katoda. Jadi option D udah benar, arus listriknya mengalir dari grafit. Ini kurang lengkap ya ditulisnya, seharusnya campuran grafit dan HgO ya yang jadi katoda tadi. Dari grafit, atau grafit ini tadi sebagai katoda menuju ke Zn ya sebagai anoda. Ini benar nih. Kemudian sekat pemisah berfungsi sebagai katalis. Ini bukan ya, katalis itu fungsinya adalah untuk mempercepat laju reaksi. Di sini sekat pemisah ini bukan untuk apa tuh mempercepat laju reaksi, tapi dia untuk memisahkan antara elektrolit yang ada di apa tuh di katoda dan anoda sehingga tidak bercampur seperti itu. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal nomor 9 ya. Nah di soal nomor 9 ini kita bisa lihat soalnya mengenai materi stokiometri ya, tapi subbabnya yang ditanyakan di sini adalah mengenai rumus empiris. Nah, rumus empiris ini tentunya kalian sudah pelajari ya cara mencarinya di kelas 10 SMA tentunya. Nah, nanti juga konsep rumus empiris ini dia juga berkaitan dengan rumus molekul ya. Nah, bagaimana sih cara mencari rumus empiris? Tentunya tidak susah ya. Kalau kalian ingat lagi di materi kelas 10, untuk mencari rumus empiris itu kita tinggal membandingkan mol dari unsur-unsur penyusun dari senyawa tersebut. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat pembahasannya berikut ini ya. Nah, ini soalnya sudah saya tampilkan di layar. Pembakaran 4,4 gram senyawa karbon menghasilkan 0,2 mol CO2 ya, dan 0,2 mol H2O atau air. Bila massa molar atau AR ya, C12, ARO 16, dan ARH sama dengan 1. Yang ditanya adalah, maka rumus empiris senyawa karbon tersebut adalah, jadi kita akan mencari rumus empirisnya ya. Yang pertama yang kita harus lakukan jika menemukan soal seperti ini adalah, kita harus mencari mol dari masing-masing unsur yang terdapat pada senyawa karbon ini ya, yaitu ada C, H, dan O. Nah, kita akan cari dulu mol dari karbon. Jadi, rumus untuk mencari jumlah mol unsur dalam suatu senyawa adalah ini, jumlah atomnya kita kali dengan mol senyawanya ya. Kita kali dengan mol senyawa. Nah, ini rumus untuk mencari jumlah mol unsur dalam senyawa. Nah, yang pertama yang akan kita cari adalah mol C. Di sini atom karbonnya terdapat dalam senyawa CO2 ya, di mana mol CO2-nya sudah diketahui sebesar 0,2 mol. Kita akan mencari mol C. Nah, teman-teman lihat dulu berapa buah sih jumlah atom karbon di dalam senyawa CO2 ini. Ya, ada 1 ya. Jadi jumlah atom karbon di dalam senyawa CO2 itu ada 1. Kita kali dengan mol senyawanya yaitu CO2 tadi sebesar 0,2 mol, sehingga mol C nya adalah 0,2 mol. Nah, selanjutnya kita akan mencari mol dari H ya, mol dari unsur H atau atom H. Rumusnya juga sama, yaitu jumlah atomnya kita kali dengan mol senyawanya. Nah, di sini H terdapat dalam senyawa H2O ya. Di dalam senyawa H2O ini jumlah atom H-nya ada 2, ini ya, H2O. Nah, ini jumlah atom H-nya ada 2. Kita kali dengan mol senyawanya yaitu H2O ya, karena H ini terdapat dalam senyawa H2O. Mol H2O nya juga 0,2 ya. Nah, ini tinggal kita kali saja, 0,2 kali 2 itu hasilnya 0,4 mol. Nah, ini adalah mol H nya.
Nah, langkah berikutnya kita akan mencari mol dari O. Nah, sebelum kita mencari mol dari O, kita harus mencari masanya dulu ya, massa dari oksigen dulu. Nah, untuk mencari massa oksigen, terlebih dahulu kita akan mencari massa dari karbon dan hidrogen. Kita cari dulu massa C ya. Nah, rumus mencari massa itu adalah N dikali Mr atau AR-nya ya, kalau dia unsur, kalau dia senyawa dikali Mr. Nah, mol C tadi kita sudah dapat 0,2, kita kali dengan ARC 12. Sehingga hasilnya ini 2,4 gram. Ini adalah massa dari atom karbonnya ya. Kemudian kita cari lagi massa dari atom H-nya, bisa kita cari dengan rumus yang sama ya, N kali ARH, dimana mol H tadi udah ada di atas 0,4 ya. 0,4 mol kita kali dengan ARH, nilai ARH itu adalah 1 ya. Sehingga massanya 0,4 gram. Nah, setelah kita mengetahui massa C dan H, barulah kita bisa mencari massa oksigen ya. Kita cari massa O-nya. Nah, untuk mencari massa O, kita akan kurangi massa senyawa ini dengan massa C dan kita kurangi dengan massa H ya. Jadi massa O itu sama dengan massa sisanya ya maksudnya. Massa senyawa kita kurang dengan massa C, kemudian kita kurang dengan massa H ya. Jadi massa O itu sebenarnya adalah massa sisanya ya, karena senyawa karbon ini tadi kan tersusun atas C, H, dan O ya, dimana massa senyawa totalnya 4,4, sehingga kita bisa cari massa O nya dengan mengurangi massa senyawa dikurang dengan massa C dikurang dengan massa H ya. Dan di sini massa senyawanya tadi adalah 4,4 gram nih ya. Kemudian kita kurang dengan massa C sebesar 2,4 gram. Kemudian kita kurang dengan massa dari hidrogen tadi ya, sebesar 0,4 gram. Sehingga kita bisa dapatkan massa O-nya sebesar 1,6 gram. Nah, ini massa dari unsur atau atom oksigen ya. Nah, barulah kita akan mencari mol O setelah kita mendapati massa O-nya. Kita bisa cari massa mol O. Mol rumusnya seperti biasa. Massanya kita bagi Mr. Mana massa O tadi 1,6, dimana ARO nilainya tadi 16 ya. Ini hasilnya adalah 0,1 mol. Nah, ini adalah mol dari oksigennya. Setelah kita menemukan mol dari masing-masing unsur yang terdapat dalam senyawa karbon ini, barulah kita bisa mencari rumus empirisnya ya. Nah, kita akan mencari rumus empirisnya. Nah, untuk mencari rumus empiris sangat mudah. Kita tinggal membandingkan mol dari unsur-unsur penyusun senyawa hidrokarbon tersebut atau senyawa karbon tersebut. Nah, ini kita bandingkan mol unsur penyusunnya tadi ada C, kemudian ada H ya, kemudian ada unsurnya satu lagi tadi adalah O. Nah, ini kita bandingkan saja molnya sehingga kita mendapatkan Re atau rumus empirisnya. Nah, mol C yang kita peroleh tadi udah kita cari ya, mol C sebesar 0,2 mol, mol H-nya 0,4 mol ya. Kita masukin dulu ke sini. Mol C-nya 0,2 kita banding dengan 0,4. Kemudian mol O yang kita peroleh tadi sebesar 0,1. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi agar dapat bilangan bulatnya. Kita bagi semua ini dengan 0,1 ya. 0,2 kita bagi dengan 0,1 hasilnya 2. 0,4 dibagi 0,1 itu hasilnya nanti adalah 4 ya. 0,1 bagi 0,1 ya 1. Sehingga kita sudah mendapatkan rumus empiris dari senyawa karbon ini adalah C-nya ada 2, kemudian H-nya ada 4, kemudian atom O-nya ada 1. Nah, jadi C2H4O. Jawabannya itu ada di option B ya, kalau kalian lihat C2H4O. Nah, jadi begitu ya cara mencari rumus empiris, sangat mudah. Kita tinggal membandingkan mol dari unsur-unsur penyusun suatu senyawa tersebut. Tetapi langkah pertamanya tentunya kita harus cari dulu ya mol dari masing-masing unsur tersebut. Dimana tadi kita cari mol C, kemudian kita cari mol H, kemudian kita cari mol O, baru kita bisa mencari rumus empirisnya ya, setelah kita mendapatkan mol dari masing-masing unsur tersebut. Oke adik-adik, sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 9, yaitu berkaitan dengan konsep rumus empiris dan juga masih berkaitan ya dengan konsep rumus molekul juga.
dimana materi tersebut kalian bisa peroleh di kelas 10 ya tentunya, yaitu di bab stoikiometri. Nah, di soal nomor 10 ini kita akan kembali mereview materi mengenai larutan penyangga atau buffer ya. Nah, kebetulan di soal nomor 10 ini yang ditanyakan adalah mengenai konteksnya ya, mengenai larutan buffer asam. Nah, di sini tapi yang ditanyakan bukan pH-nya. Nah, biasanya yang paling sering ditanyakan atau paling sering muncul di UTBK itu yang ditanyakan adalah mengenai pH larutan penyangganya. Nah, tetapi kebetulan di sini bukan pH yang dicari, tapi adalah volumenya yang dicari ya, yaitu volume dari basanya, yaitu di sini basa yang digunakan kalau kita lihat yaitu CaOH 2 kali ya. Berapa sih volume CaOH 2 kali yang ditambahkan? Nah, bagaimana cara mencari volume yang diperlukan dalam membuat suatu larutan penyangga? Nah, kalian bisa saksikan di video berikut ini ya. Ini soal berikutnya. Asam asetat atau CH3COH mempunyai pKa sama dengan 5 ya. Nah, yang harus kita ketahui ini pKa-nya 5 ya. Nah, kalau pKa-nya 5, nilai Ka-nya berapa? Nilai Ka-nya adalah 1 kali 10 min 5 kayak gitu ya. Jadi 5 ini jadi pangkat min ya. Kalau pKa-nya 6 seumpamanya berarti nanti Ka-nya 1 kali 10 min 6. Kalau pKa-nya 4 berarti nanti Ka-nya 1 kali 10 min 4. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian katanya volume larutan CaOH 0,2 molar yang harus ditambahkan ke dalam 30 ml larutan CH3COH 0,1 molar ya agar diperoleh larutan buffer atau penyangga ya dengan pH sama dengan 5. Nah, di sini yang harus kalian pahami bahwa di sini kan ada asam lemah nih, asam asetat. Nah, kalau ada asam lemah udah pasti larutan buffernya atau larutan penyangganya adalah larutan penyangga asam. Sebaliknya nanti kalau dia bahannya itu ada basa lemah, nah itu nanti pasti larutan buffer yang dihasilkan adalah larutan penyangga basa. Nah, di sini ya. Nah, tadi kita sudah tahu nilai pH-nya sama dengan 5 ya. Nah, kalau pH-nya 5, misalnya kalian ditanya nih H plusnya berapa? Ya, tentunya adalah 1 kali 10 min 5 molar ya. Kalau pH-nya 4 ya H plusnya 1 kali 10 min 4. Kalau pH-nya 6 berarti H plusnya 1 kali 10 min 6 kayak gitu ya, simple. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwa pembuatan larutan penyangga asam ini adalah dengan mencampurkan asam asetat tadi dengan basa kuat yaitu CaOH 2 kali. Nah, berarti kita harus cari nih mol asam dan basanya terlebih dahulu ya yang dicampurkan ini ya. Nanti kita cari dulu ini mol dari asam asetat tadi atau CH3COH. Tentunya kalian masih ingat rumus mencari mol yaitu M kali V. Dimana tadi di soal kita lihat bahwa CH3COOH yang digunakan 0,1 M, volumenya 30 ml ya. Nah, ini 0,1 kita kali dengan 30 ml, satuannya adalah hasilnya adalah 3 milimol. Nah, ini satuannya adalah milimol karena volume yang kita gunakan tadi satuannya adalah mililiter ya. Jadi bukan dalam mol satuannya. Kecuali volumenya tadi kita ganti dengan satuan liter, maka satuan molnya akan berubah jadi mol aja. Nah, kemudian kita cari berapa banyak jumlah mol basa kuat CaOH 2 kali yang ditambahkan. Rumusnya juga sama, molaritas kita kali dengan volume, dimana tadi larutan CaOH 2 kalinya yang digunakan sebesar 0,2 molar. Kemudian volumenya dicari ya tadi ya. Nah, tadi ini ya, volume larutan CaOH 2 kali 0,2 M yang harus ditambahkan. Nah, berarti yang dicari itu adalah volume dari CaOH 2 kali. Nah, kita misalin aja volume dari CaOH 2 kali itu X ya, karena dia yang dicari. Ini 0,2 X milimol itu ya. Nah, langkah berikutnya setelah kalian cari mol dari asam dan basanya, tentunya kalian harus ini ya, buat reaksi pencampurannya. Nah, ini kita buat reaksi antara CH3COH ditambah dengan kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali. Nah, ini sangat gampang ya, reaksi asam basa itu yang harus kalian ingat adalah bahwa jika suatu asam itu bereaksi dengan basa, nanti asamnya akan ketemu dengan OH ya, menghasilkan H2O, Ca-nya akan pindah ke sini. Nah, ini tinggal kita buat, nanti hasilnya adalah CH3COO 2 kali Ca plus H2O. Nah, ini yang
harus kalian pahami kayak gini ya. Ca itu kan plusnya 2 karena dia golongan 2A. Asetat atau CH3COO min itu kan minnya 1 nih. Nah, muatannya belum sama, berarti kita harus samain dulu. Ini kita kali 2 di asetatnya. Tinggal muatannya sama-sama 2 ya. Barulah nanti dia bergabung, hasilnya adalah CH3COO 2 kali Ca. Nah, ini ya. Makanya bentuk rumus kalsium asetat tuh CH3COO 2 kali Ca, bukan CH3COO Ca ya, kayak gitu. Nah, ini kita sudah sebentar. Nah, kemudian setelah kita buat reaksinya, kita harus cek dulu nih persamaan reaksi ini udah setara atau belum ya. Nah, kita harus lihat dulu. Nah, ini kalau kita lihat CH3COO-nya 2 kali nih, maka di sini kita kali 2 juga. Kemudian Ca-nya 1 di sini. Di kanan juga 1 ya, Ca-nya udah sama. Kemudian hidrogennya di sini 2 kali 3 6. Ini 2 dikali 1 ada 2 ya, berarti 6 tambah 2 kan 8 ya. Total hidrogen di CH3COOH itu ada 8. Kemudian di COOH 2 kali hidrogennya di dalam kurung ada angka 1, kemudian kita kali 2 di luar tidak 2 ya. 8 tambah 2 jadi total hidrogen di kiri itu ada 10. Sedangkan di sini 3 kali 2 baru 6 ya. Di sini ada 2, biar dapat 10 kan kita harus tambah 4 lagi ya. Maka kita kali 2 di sini. 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 2 tadi 6 tambah 4 10. Nah, itu udah setara. Oke, langkah berikutnya kita bakal buat ini ya, mula-mula reaksi sisa. Nah, ini kita buat. Nah, kalian tulis dulu mol mula-mulanya tadi yang dicampurkan CH3COOH tadi adalah 3 milimol, sedangkan CaOH 2 kali yang dicampurkan itu tadi molnya sebesar 0,2x milimol ya. Nah, ini mula-mulanya nggak ada karena dia produk. Nah, ya, yang harus kalian pahami ketika kalian ingin membentuk atau membuat larutan buffer, yang habis bereaksi itu udah pasti yang kuatnya ya, yang tersisa nanti harus yang lemahnya. Nah, ini pasti habis nih. Jadi reaksi pembatas ya, yang basa kuatnya pasti habis sehingga nanti dihasilkan buffer. Kalau CaOH 2 kalinya nggak habis bereaksi, ya nggak mungkin bisa menghasilkan buffer ya. Nah, ini tinggal kita cari mol CH3COOH yang bereaksi. Ini perbandingan koefisiennya 2, sedangkan CaOH 2 kali kan koefisiennya 1 nih. 2 per 1 dikali mol CH3COOH tadi yang habis bereaksi segini ya. Nah, ini. Nah, untuk mol dari CH3COO 2 kali Ca, karena koefisiennya sama dengan CaOH 2 kali, sama-sama 1, maka molnya juga sama ya. Nah, sedangkan untuk yang H2O juga perbandingan molnya, perbandingan koefisiennya dengan CaOH 2 kali juga 2 banding 1 ya. Maka ini mol yang ditanya ada 2 per 1 dikali mol CaOH 2 kali yang habis tadi 0,2x. Dan ini kita turunkan 0,2x, ini 3 min 0,4x. Sedangkan H2O kita boleh abaikan ya, karena nggak kita gunain nanti di rumus. Nah, ini kita masukkan ke rumus larutan penyangga asam. Tentunya kalian masih ingat ya, H plus sama dengan Ka kali mol asam per, jangan lupa ya, N atau valensi garamnya dikali dengan mol garam, atau ini bisa kita ganti garamnya ini sebagai apa, basa konjugasi ya, mol basa konjugasi juga boleh. Oke, kita lanjut dulu. Nah, tadi H plusnya sudah kita buat ya. H plusnya tadi 1 kali 10 min 5. Kemudian Ka tadi juga sama ya, 1 kali 10 min 5. Sudah kita buat, diketahuinya di atas tadi. 1 kali 10 min 5. Kemudian kita kali dengan ini ya, mol asamnya. Mol asamnya yang ini ya, CH3COOH yang tersisa, yaitu 3 min 0,4x per. Nah, yang harus kalian pahami ini, hati-hati ya, CH3COO 2 kali Ca ini kan dia garam bervalensi 2 ya, karena basa konjugasinya kalian lihat yang lemahnya ini CH3COO 2 kali, ada angkanya 2 kali ya. Nah, ini berarti kita harus kali 2 nih, 2 dikali yang ini tadi 0,2x, karena garamnya bervalensi 2. Kalau garamnya misalnya CH3COONA misalnya, misal CH3COONA, nah ini garamnya bervalensi 1, berarti N nya 1 karena dia nggak ada kurung ya. Nah, ini tadi ada kurungnya 2 kali, artinya kita harus kali 2. Nah, itu ya, hati-hati. Jadi kalau nggak dikali 2 gimana ya, salah ya tentunya. Ini ada N atau valensi garamnya, karena CH3COO 2 kali Ca ini garam yang bervalensi 2, maka kita harus kali 2 ya. Kecuali kalau dia garamnya CH3COONA, nah itu kita kali 1 karena garamnya bervalensi 1. Oke, kita bisa coret, ini kan sama nih. Nah, ini coret hasilnya 1 ya. Ini kita buat dulu
sebentar, ini 1 sama dengan 3 min 0,4x per 2 kali 0,2 kan hasilnya 0,4x ya. 2 kali 0,2x 0,4x hasilnya. Nah, ini kita kali silang, 0,4x sama dengan 3 min 0,4x. Nah, ini kita bisa pindah ruas. Nah, ini 0,4x plus 0,4x sama dengan 3 ya. Ini 0,8x sama dengan 3. Dan kita bisa bagi ini x sama dengan 3 per 0,8 ya. Sehingga hasilnya 3,75 ml. Nah, ini ya hasilnya 3,75 ml. Kebetulan di soalnya ini salah nih, jadi nggak ada jawabannya ya. Makanya saya buat apa tuh option F, karena memang ada kekeliruan ya di soal ini, sehingga jawabannya yang benarnya sebenarnya memang ini ya 3,75. Tapi kalau kalian kayak gini ya, misalnya nggak ngalikan dengan 2 ini, nah itu nanti dapat tuh hasilnya. Tapi sebenarnya itu konsep yang salah ya, jadi hati-hati. Nanti dapatnya 2,5 mili atau 5 mili kalau nggak salah ya, kalau kalian nggak kali 2 di sininya tadi. Nah, ini yang benarnya sebenarnya kayak gini ya. Yang benar itu sebenarnya yang ini 3,75. Jadi sebenarnya jawaban ini nggak ada yang benar nih. Jawaban yang benarnya itu sebenarnya ini 3,75. Jadi soalnya ini agak keliru ya.